Gugatan pedagang kelontong kepada pedagang sayur keliling di Magetan, Jawa Timur akhirnya berakhir damai. Pedagang kelontong mencabut gugatannya tanpa syarat, termasuk menggugurkan permintaan ganti rugi hingga 540 juta rupiah. Sidang mediasi yang digelar Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur berbuah manis. Penggugat Bitner Sianturi bersedia berdamai mencabut gugatannya. Bitner Sianturi, seorang pedagang kelontong, menggugat tukang sayur keliling yang mangkal di sekitar tokonya di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Magetan. Gugatan dilayangkan pada 2 orang tukang sayur keliling, juga kepala Desa Pesu dan 2 perangkat desa. Nilai gugatan cukup besar, 540 juta rupiah atas kerugian yang diderita selama 5 tahun. Alasannya kemaslahatan orang banyak, katanya beliau-beliau. Ada syarat nggak, Mas? Dalam? Ada persyaratan yang ada? Nggak ada persyaratan. Kembali ke hati nurani masing-masing aja lah. Jadi tidak ada dendam seperti yang sudah bertanya? Nggak ada, itu hanya framing aja itu. Jadi semua kondusif. Tadi kembali ke kemaslahatan orang banyak seperti itu. Kasus ini menyita perhatian publik. Pedagang kelontong Bitner Sianturi melayangkan gugatan perdata karena merasa tokonya sepi akibat keberadaan 2 tukang sayur keliling. Gugatan ini juga mengundang reaksi kepedulian. Ratusan tukang sayur keliling berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Magetan pekan lalu. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Arif Nugroho, tersangka pembunuhan wanita di bawah umur yang dicekoki minuman keras serta narkoba, menjalani pelimpahan kasus tahap kedua. Anak bos Prodia tersebut akan segera menjalani sidang tewasnya korban. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melimpahkan tahap kedua Arif Nugroho ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga menyerahkan barang bukti visum dan hasil otopsi korban. Arif akan segera menjalani sidang dalam kasus tewasnya anak perempuan yang berusia 16 tahun karena dicekoki minuman keras serta narkoba. Anak bos Prodia ini akan menjalani sidang bersama temannya. Saat ini Arif menjalani penahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya dijerat pasal pembunuhan atau kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan status tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku digelar kemarin. Hari Rabu kemarin, tim hukum Hasto Kristianto menyerahkan kesimpulan atas rangkaian sidang pra-peradilan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku siap menerima apapun putusan sidang pra-peradilan yang akan dibacakan hari ini. Hasto mengaku taat hukum, lalu bicara sikap politiknya dan menyinggung penyalahgunaan hukum. Hasto meyakini dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar. Mengklaim hal itu terlihat dari keterangan ahli yang dihadirkan pihaknya. Optimis terhadap putusan pra-peradilan, berpegang pada prinsip kemanusiaan hingga ketuhanan. Keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi. Sebagai informasi, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Hasto meminta status tersangka yang ditetapkan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Dari Jakarta, Abdul